Mereka Herman melihat ayat-ayat seperti ini. Ini menandakan mereka ini nggak pernah baca isi Bible-nya. Iya, saya yakin 99% justru oten-oten ini baru sepanjang hidupnya itu menemukan ayat-ayat seperti yang sering di medsos dibawakan. Yakin saya 99% sepanjang hidup mereka, sepanjang tiap hari Minggu ibadah ke gereja, mereka tidak pernah menemukan surat-surat seperti yang sering dibicarakan di medsos. Yakin saya. Karena kan di gereja ya Yohanes 1:1 lagi, Yohanes 1:1 lagi, Yohanes 1:1 lagi. Tidak, kalau jemaat kritis, Pak. Bisa. Tapi diusir keluar itu. Kalau jemaat kritis. Kalau kita ada kajian majelis taklim remaja, majelis taklim kaum bapak-bapak, buat pengajian ya kan, ada tanya jawab antara jemaat dengan narasumber, misalnya kiai atau ustadz, ya kan? Itulah demokrasi. Ada yang bertanya, ada yang menjawab, ya kan? Membuat suatu kajian. Kalau mereka coba angkat tangan lagi ceramah, nggak mungkin. Bisa diusir, benar kata Bang Dalbo. Sehingga pada suatu saat itu ada ketika itu peristiwa Bang Dalbo. Ini terjadi di lingkungan saya, namanya Pak Ruben. Suatu saat itu terjadinya hari Sabtu. Entah bagaimana dia meletakkan Alkitabnya di atas meja ya. Tiba-tiba anaknya yang berumur 6-7 tahun itu megang itu kitab dan dilalahnya yang terbuka entah takdir entah apa, Amsal 7:18 yang kita ketahui semua bunyinya seperti apa. Kemudian anak ini menyamperin ayahnya di teras. Bapak, apa sih maksudnya memuaskan birahi? Shock lah Pak Ruben. Bagaimana dia memberikan jawaban kepada anak umur 6-7 tahun? Bagaimana dia menerangkan kepada anak umur 6-7 tahun? Definisi memuaskan birahi. Kan tidak etis. Sehingga besoknya hari Minggu setelah bubar jemaat, dia dekatin itu pendetanya. Maaf Pak Pendeta, ya ada apa jemaatku? Saya punya problem ini. Kenapa? Kemarin anak saya begini. Coba Pak Pendeta, kasih saya saran. Pendeta itu bingung juga mau jawab. Dia ambil secari kertas sama spidol, baru dia tulis IMANIESAJA. Kau kasih sama anakmu, kau gak usah ngomong. Ternyata bunyinya itu kertas apa? Imani saja. Bukannya tertolong malah jadi polemik malah. Ruben itu sampai sakit sekarang itu Pak Ruben, belum sembuh, mikirin. Kalau dipikir juga ya benar juga ya. Kalau Al-Quran kan bebas, transparan. Artinya penyimpangannya itu terbuka. Nah ini memang harus dikhawatirkan, diwaspadai karena kenapa? Anak-anak ini nanti baca. Nah tentu ya namanya kitab suci kan pedoman, tuntunan hidup. Tapi alhamdulillah ayat-ayat Al-Quran tidak ada berbunyi seperti itu, yang sangat mengerikan. Marilah kita berindah high to the sky sampai pagi dan menikmati asmoro. Betul juga sih. Kira-kira apa jawaban orang tua? Iya. Kalau dia bertanya seperti itu. Iya, makanya Pak Ruben itu sampai sekarang masih sakit, kasihan dia. Turun drastis dia punya fisik karena bawa ke mental kan. Kasihan itu Pak Ruben.
tetangga saya itu di lingkungan saya bingung dia ngasih jawaban. Sementara pendetanya tidak menolong sama sekali. Apalagi ada bunyi begini ya, renggangkanlah kedua pahamu di depan laki-laki Tian. Untuk menjawab itu ya, Ini metode sebenarnya apa yang kita harus pakai? Ini sebenarnya yang lagi kita bicarakan ini kitab suci apa Kama Sutra sih? Kitab Kama Sutra. Jangan-jangan umurnya Kama Sutra itu kan kitab udah lama ya. Iya kan? Lebih lama daripada 4 gospel. Jangan-jangan 4 gospel ini mengadopsi dari Kama Sutra. Jangan-jangan. Iya. Ada nanya nih surat apa? Ya Yeskil 16:25. Banyak Pak. Coba kita ini hanya berbicara ini ya untuk anak-anak yang 20-an ke bawah. Kita kalau yang namanya kitab suci kan tentu itu pedoman, tuntunan. Nah anak ini membaca Amsal, Yeskel, Kidung Agung, kitab Samuel. Nah untuk memberikan penjabaran gimana caranya ini menyampaikan kepada anak kecil nih, tak kala dia bertanya, kebetulan dia baca. Waalaikumsalam. Iya, penjelasan umum mereka cerita hal yang gak masalah, cuman masalahnya ini ya anak kecil, ya anak-anak di bawah umur yang baca. Kan sama juga komik-komik itu loh, komik-komik tentang ini percintaan, kan sama itu juga cerita. Itulah saya bilang tadi Bang Galbo. Yang sedang kita bicarakan ini kitab suci atau kitab Kama Sutra gitu. Ingat loh, Kama Sutra itu lebih tua daripada Biblos. Oh iya iya, Iya, betul sih. ratusan tahun sebelum adanya Biblos. Itu BC itu, before century atau sebelum Bahkan Masehi. pemainnya itu Ratu Ular. Masa sih. Ya kan Pak, saya pernah nonton film begitu Pak. Judulnya Kama Sutra. Perempuannya itu Ratu Ular. Jadi Yang kalau Kama dari film-film Hindi ya, film-film India. Jadi buku atau kitab Kama Sutra itu Bang Dalbo, jadi itu sebagai seni, jadi art atau seni dalam melakukan hubungan badan. Nah itu dikemas dalam satu buku yang namanya Kama Sutra atau lugas, bahasa lugasnya gitu, model atau apa ya, cara-cara dalam melakukan hubungan, seni dalam cara melakukan hubungan badan gitu loh. Oh seni ya. Seni ya. Jadi seni kalau kita bahasa. Apakah tidak ada kesenian yang lain selain gituan? Jadi kan kita sering dengar mau model apa ntar malam Pak gitu kan. Nah suaminya buka buku Kama Sutra itu kan. Nah udah model-model yang lumrah udah nggak laku lah ya kan. Ya renggangkan dulu.
Jadi dia baca dari situ. Nah, itulah seni dalam melakukan hubungan badan itu. Kama Sutra isinya itu. Nah, perlu kita curigai ini jangan-jangan Amsal, Hezkiel, ya jangan-jangan mengadopsi dari buku Kama Sutra. Ini bahaya ini. Iya. Bisa-bisa hamil duluan kalau begini. Itulah resikonya. Ku hamil duluan. Udah pusing ya kalau ngomong-ngomong soal Kama Sutra. Pusing buat bagi para yang jomblo. Kau aja yang pusing, siapa suruh jomblo? Jangan khawatir, ada juga Benny di sini. Itu Ada pertanyaannya telak. Ambrose. Itu pertanyaannya telak gitu namanya. Yang nyuruh siapa ya? Terus kalau dijawab ya namanya juga takdir, bagaimana? Tapi ada solusi, Pak. Ada solusi apa? Ya. Kan tuh ada sabun mandi, kan? makanya saya udah curiga dari awal, solusi atau penggiringan opini. Itu tadi pagi saya bahas dengan King Richard. King Richard itu langsung lari. Alegoris katanya, alegoris, Pak. Gimana ceritanya ini kalau alegoris semua? Kemarin malam di tempat Kucang 2 hari yang lalu, ya kan, lagi sengit-sengitnya sama King Richard, ya kan. Saya debat terus kena ada maghrib kan masuk. Maghrib itu kan pendek, ya kan, ke Isya. Jadi saya pamit, tempat Fauzia, bukan Kucang. Begitu saya mau pamit, dia bilang, Jerunya mau mana? Ini debat dulu aja, dia bilang gitu. Maksudnya duluin debat sama sholat. Saya bilang, pala kau, saya bilang. Saya gituin aja. Enggak lama, saya hilang, saya sholat, rupanya dia koar-koar, ya kan. Enggak lama, si Palopo, saya nongol. Nah ini Bang Jeru katanya. Saya bilang, ini koar-koar si King Richard katanya, ngalahin Pak Ardiansa, ngalahin Pak Zuma, apa katanya, koar-koar. Nah, terus saya ini ngalahin Pak Jeru. Nah ini Pak Jeru, terus dia jelas tuh gini, bukan Jeru yang ini Palopo. Tadi pagi dia di sini loh. Saya berdua. Lama-lama naik swipe. Ada lagi satu naik. Saya kasih patah satu itu tangannya. Sampai dia lari turun dia. Iya si King Richard itu kalau ketemu di dunia nyata saya kasih patah satu tangannya itu kalau masa orang Tidak, sholat karena masa dia orang begini, sholat, Pak. orang sholat dia bilang 5 menit dulu lah katanya, kita debat dulu nanti Tidak, sholat. begini kalau King Richard itu dialog ya. Memang dia saran itu. Dia lihat lawan dialognya. Oh, ini emosian. Memang dia pancing itu. Itu metodenya. Iya. Kalau sama saya kagak. Pernah saya dia pancing-pancing kan. Begini pertanyaannya dulu. Dulu kan Bang Richard itu kan pemain lama juga sih. Iya Kalau di TikTok. iya lama itu. Dulu dia tanya ke saya pertama. Pak Dalbo, kenapa sih nabimu banyak istri? Itu pertanyaannya. Karena dia ganteng. Jawaban saya simpel. Nabi saya banyak istri. Nah, itu menandakan Nabi saya itu orang ganteng. Ya, sehingga perempuan itu pada antri. Mau dinikahi karena kegantengannya. Laki-laki itu beristri lebih daripada 1 atau 2, 3. Kan ada. Ya. Ada ketertarikan, kalau bukan kekayaan, kegantengan, kan begitu.
Ya kan? Iya, Nah, iya. sedangkan sejarah Nabi Rasulullah itu kan sederhana. Sederhana. Tentu kalau kekayaan jauh. Ya. Jadi kembali lagi, artinya dia ganteng. Ya dia terima, ya baik kalau dia ganteng, Pak. Boleh saya tanya balik dengan pertanyaan yang sama? Langsung dua saya mau tanyakan. Boleh? Kenapa Pak Paulus ini dengan Yesus kagak punya bini? Sedangkan mereka ini punya lato-lato. Nah, Paulus ini rela sunatkan diri demi mendapatkan perempuan idamannya. Tetapi perempuan itu menolak. Alasannya apa? Apakah Paulus ini jelek atau miskin atau penyakitan? Lu nggak bisa jawab sih. Mau jawab apa ini? Lalu saya tampilkan fotonya. Oh, kalau begini fotonya, Pak, nggak ada cewek mau, mana botak lagi, jelek lagi, tuyul lagi. Setelah itu lama baru nongol itu. Udah gitu nggak jelas lagi asal usulnya. Ya. Lama baru nongol, kira-kira lebih 1 tahun tuh. Baru dalam minggu-minggu ini baru nongol lagi. Nah tadi pagi tak kulitin, lama lagi nongolnya itu. Sama si Jaya-Jaya itu. Iya. Suka tapin-tapin di bawah, wah kolak, tak naikin dia. Dia mau naik, hampir 3 jam loh. Nah, ini ada Imbrus itu pada saat itu, hampir 3 jam di sini. Iya, saya nonton Pertanyaan juga. saya simpel, berikan kepada saya pembuktian bahwa Paulus ini betul-betul bertaubat, karena dia mengatakan pembaptisan Yohanes itu pembaptisan pertobatan. Kan ya Paulus ini bertobat loh, bahkan menjadi pembaptis juga. Siapa yang membaptis Paulus? Itu aja pertanyaan saya. Iya. Sampai sekarang kagak nongol lagi. Jangankan ini typing pun kagak. Si Jaya Abadi. Saya curiga itu bukan nama asli dia, tapi dia ambil dari toko materialnya itu Jaya Abadi itu. Nama tokonya itu. Kalau bom-bom begini, saya lagi scroll. Nah, saya lihat dari luar dulu. Saya lihat komalnya bom-bom ini, ada saudara kita naik. Tapi dia menjawab dengan keilmuan. Sedangkan jawabannya itu memberikan pilihan ganda. Ada 2. Apa yang disembah umat Islam? A. Batu, patung. B. Batu. Itu pilihan gandanya. Saudara kita itu menjawabnya dengan keilmuan. Padahal yang kita hadapi ini serigala. Saya coba naik, diterima. Saya gunakan akun Boma. Izin Pak Pendeta, boleh saya jawab? Boleh, tapi izinkan saya yang lain mute. Setelah mereka mute, saya jawab. Yang menyembah batu, yang menyembah patung itu semua diborong oleh orang Kristen. Kenapa? Di dalam gereja tidak ada, di dalam masjid itu menyiapkan patung-patung. Di gereja itu ada. Itu pertama. Dan kedua, orang Kristen menyembah batu karena Yesus adalah batu yang dibuat oleh tukang-tukang bangunan. Pertanyaan saya, tukang bangunan ini apakah digaji atau kagak? Berani sekali dia membuat Tuhannya Pak Bom-Bom. Langsung saya disepak.
mereka itu Bombong nggak bisa ngomong. mereka itu nggak perlu kalau menghujat di Komalnya nggak perlu pakai ilmu. Oh iya, karena percuma ngabisin energi. Oh, no. Kalau kita berbicara dalil kan tidak ada dalil umat Islam menyembah batu. Apa sih batu itu? Contoh aja Ka'bah ya. Kan kadangkala itu dibersihkan ya, banjir. Iya. Dibersihkan. Orang-orang kan naik tuh di atas tuh. Ya. Betul? Benar. Naik tuh artinya dia injak-injak. Ini Ka'bah. Iya, nggak ada Betul problem. tidak? Dia injak. Nah, kembali ke mereka. Mereka kan kadangkala nih ngepel-ngepel tuh patung-patung Yesus. Pertanyaan saya, berani kagak mereka injak-injak itu? Tidak berani. Nah itu, coba lihat kalau ada ini pembersihan Ka'bah itu. Iya, saya kan Orangnya di sana kan naik saya tuh, kan 12 manjat tahun. tuh, menginjak itu. Saya kan 12 tahun SD, SMP, SMA di satu yayasan sekolah Kristen. Jadi SD, SMP, SMA itu saya tahu. Jadi pada saat kita bersih-bersih kayak kerja bakti gitu ya, sekolahan, itu saya lihat teman-teman nggak berani dia itu lagi bersihin patung itu, hati-hati banget. Karena dilihatin sama guru kan. Satu kali aja Padahal itu jatuh. buatan manusia loh. Kalau patah buat lagi. Kan ini yang terjadi dulu itu ya, terjadi di zaman Nabi Ibrahim ya. Membuat penjual-jual patung. Sehingga Nabi Ibrahim itu, Abraham itu mencari Tuhan, yang mana Tuhan sebenarnya. Tanya ini pada kemana nih maghriban kali ya tanya nih. Jadi yang lucu si mencret, Bang Dalbo. Pada saat debat, ya kan, temanya Al-Quran dan Biblos dari perspektif sains. Dia ngeles, dia bilang udah larut malam lah. Dia bilang besok aja lah kita ketemu lagi. Rupanya dia mau mempersiapkan kan, karena ketidaksiapannya besok ketemu lagi. Dia bilang, oke Jeru, saya sudah ada, dia bilang. Apa ayat apa itu, ayat yang dari balik pohon terdengar suara kan, ada itu kan, Musa kalau nggak salah kan. Terus saya bilang, ya lu kaitannya apa dengan tema Al-Quran dan Biblos dari perspektif sains, ilmu pengetahuan. Nah itulah Jeru, ayat itu kaitannya sama handphone yang kau pegang hari ini, itu asal muasalnya dari ayat itu. Dia bilang udah gila kali ini orang, saya bilang. Sama tadi ya, ada oten tadi itu. Saya minta dalil, dia bawakan saya kitab yang berbahasa Batak. Iya, saya dengar itu. Jangankan orang Yahudi, ya kan? sesama Kristen aja, beda suku, tolak itu. Silaban itu. Betul. Iya, itu Silaban. Dia bilang katanya salah satu suku, 12 suku Bani itu ada Bani Batak. Iya, ada Bani Batak. Geblek sih. Sakit itu orang. Bicara tentang arkeolog, apa kata Bang Dalbo? Peninggalan Yesus, peninggalan sejarahnya punggung keledai. Kan aneh, kan kenapa saya tentuk tadi di situ? Karena dia mengatakan kalau Musa itu adalah mitos. Ini oten ini kurang ajar. Itu gara-gara itu Ben, gua kena Bennett tuh tadi tuh. yang nunjukin hasil riset bingung juga TikTok loh. Padahal itu kan riset saya ambil dari CNBC sama CNN kan, ya kan, itu orientalis kan, artinya umum kan. Kena Bennett saya yang 3 huruf. Parah. Cuman ini yang lucu banjir. Kan saya bertanya apa peninggalan Yesus sampai sekarang? Apa jawabannya? Punggung keledai. Apa hubungannya nih punggung keledai ini?
Katanya kamu lihat punggung keledai, kamu akan murtad. Ah, Dan apanya ini yang menggoda ini punggung keledai ini? hotel-hotel ini udah pada kehabisan akal, saya lihat udah pada gila kan. Udah pada gede, udah gila. Kalau mau gila dari bayi gitu loh. Jadi nggak terlalu menderita ya kan. Aduh, punggung keledai. Astagfirullah. Apa kata Bang Dalbon? Apa bukti Yesus pernah ada di muka bumi? Jawabannya punggung keledai. Ya udah kehabisan akal itu. Kalau kita bahas itu kan kalau Rasulullah kan banyak peninggalannya ya. Kalau Yesus apa? Jawabnya punggung keledai. Ya baru salah gini, seherman itu apa sih punggung keledai ini? Jangan mentang-mentang Yesus ini ambil keledai orang, dan dikatakan punggung keledai. Itu kalau zaman sekarang itu ditangkap itu yang disuruh kan ada yang disuruh kan sama Yesus kan. Jika kau menemukan bilang sama yang punyanya. Itu kalau sekarang dia masih hidup itu orang yang disuruh kena pasal berlapis itu. Saya coba ini searching di Google ya. Hai. Where you been? Okay. Wait. It's close to 3 days. It's close to 3 days. Well, actually, tomorrow will be. See ya. Ben, Apa itu? Oh. ini muncul. Masalahnya ini yang muncul. Apa tuh? Searching apa? Punggung peninggalan Yesus, punggung keledai. Kok ini yang muncul? Aneh-aneh aja lah Bang tadi tuh. Tapi gini tadi ya Bang Dalbu, pas ada Bang Zuma, janganlah. Ya, ayo. Mana tadi kitabmu itu? Ada Bansuma. Janganlah lagi Jangan kau usah. Gelapan. Udah di ini. Nggak ada Royal Enfield.
Noise, siapa noise nih Bang Zeru ya? Jangan, gue lagi tiktokan suaranya nanti pecah. Ya, ini ciri-ciri kita mau rungkat nih, host pasti maghrib di sana nih. Jam 6 Sulawesi ya. Buat teman-teman di bawah, terima kasih udah support Komal Bang Dalbo, terima kasih gift-nya, terima kasih tap-tap layarnya. Benny, semua Bang Imrus, Bang Dalbo, dan semua yang di Komal, Bunda izin turun, terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alan juga. Ya, terima kasih, alhamdulillah. Mantap. Iya, maghrib ini. Makasih ya yang udah support tadi sampai 1,7K ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai Mungkin di Bang sana Darbonya maghrib pusing. ya. Maghrib di Sampai sana Bang Bang Dalbo. Darbonya, iya Bang Darbonya pusing loh tadi loh ya kan. Udah berbagai macam cara tadi tuh dicoba Bang Darbo itu. Terima kasih banyak udah support Komal ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti malam. Inginin oten dia. Iya. Ya, Ya Bang Imrus, Bang Alan. Bunda tuh Makasih izin turun. Bunda, makasih banyak ya, alhamdulillah. Benny, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Anda ingin merasakan sensasi detik rungkat, nah naiklah. Ya kan, ya, Anda mau merasakan sensasi naik naik langsung rungkat, rasakan sensasinya. Iya 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 iya. Deng deng, jam 17:08. Tanggal tuh ya, tanggal 2 bulan 7. Bebas, hari kebebasan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, belum. Ding 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 ding. Deng deng deng. Deng 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 deng. Deng deng deng. Deng 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 deng. Deng deng deng. Deng 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 deng. Deng deng deng. Allah ya ampun, nah, mana tuh, dia tidak berani. Astagfirullah, Rabbal baraya. Astagfirullah, minal khataya. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Masih nih ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Qad qila fi ajrikni ya Allah ya Rasulullah. Itu ya salawatan yang tiap subuh. Baca 20 kali kan. Yang digantian. Siapa itu? Oh ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad qila fi ajrikni ya Allah ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muhammad
begitu saya cek kodamnya itu dia utusan di itu. Ingat ya Pak Benyamin, kodamnya Yesus itu Abdul, hamba. Iya. Dia. Makanya jangan suka ngomong Abdul. Abdul itu hamba, seperti Yesus itu Abdul. Piye iki? Piye? Iya kan? Bapak nggak mandi gitu. Nggak mandiri ya. 1425 ya, Yohanes 1425. Kita cek nih, Pak Benyamin. Kita santai aja Pak Benyamin. Kita diskusi. Semua itu kukatakan kepadamu, kata selagi aku berada bersama dengan kamu. Selama berada dengan kamu, sekarang Yesus sudah ada gitu. Bapak ikut siapa Pak? Kodamnya hilang Pak, makanya dia nggak bisa berkata apa-apa dan nggak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri karena kodamnya sudah hilang. Udah pingsan dia. Udah pingsan dia. Ya. Ternyata Pak Benyamin kehilangan kodam ketika berbicara dengan Bapak Turiman Corner. Kodam hilang. Piu piu piu. Piu, piu. Pak Benyamin, itu baru saya cek kodamnya Yesus, belum saya baru mengecek kodamnya Yudas tuh, belum tuh. Ini baru saya ngecek kodamnya Yesus. Saya mau ngecek kodamnya Yudas nanti tuh. Piu piu. Benyamin mau saya cek kodamnya. Ya Osman nanti ku cek kodamnya, mute dulu bentar. Adrianto, Yesus itu Tuhan Allah, bukan Tuhan Pak Benyamin. Wah, dibilang ini Pak Benyamin gak punya Tuhan sama Tuhan. Wah, kabur, kodamnya hilang. Ternyata kodam Benyamin tidak bisa menyelamatkannya. Kodamnya Pak Benyamin tidak bisa membuka mute-nya. Waduh. Jadi ketahuan kodamnya sekarang itu Pak Hos. Ketahuan kodamnya turun. Ini Pak Turiman itu ada firman ya. Assalamualaikum bagi yang satu Tuhan kaum muslimin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Usman jalani. Oh, ada yang non muslim sini. Kafir. Bukan orang kafir Bang. Non muslim itu terlalu kasar itu, kafir. Itu Bang Turiman, itu ada si firman Bang Singaula tahu dia. Coba nyanyi Bang. Semuanya gara-gara firman sampai dia kehilangan. Aduh, firmannya kehilangan. Iya. Kehilangan ini kodam dia. Yang kehilangan firman siapa Bang? Iya Bang. Yang kehilangan firman siapa dia? Orang Kristen, makanya dicari-cari ke sini. Iya. Jadi saya suka banget mendengar diskusi Anda saudara-saudaraku yang muslim. Terima kasih. Iya Pak Turiman. Kalau kita ngecek cara kodamnya, kalau kodamnya masuk itu marah-marah, itu pasti kodamnya lain itu. Iya, tuh kodamnya berjebul itu. Itulah ya. Kita di Malaysia nih, tapi saya suka mendengar. Oh, Pak Cik dari Malaysia ke? Oh, saling menghargai pendapat. Nih Pak Turiman ini orang Malaysia. Silahkan Pak Turiman bagi bahasa Malaysia. Usman, apa kabar Usman? Pak Usman apa kabar? Baik saja. Baik saja, ya kan? Itulah. Jadi gimana kabar Hipin dan Kak Ros tuh di sana tuh? Parah nih Pak Cik, ngomong apa ke? Kalau ayam goreng 2 singgit. Tak apa tahu. Ya. Malam mau kita tahu Ipin itu sehat ke tidak. Kabar Ipin sama Kak Rosda masih Islam dia ya kan? Belum pindah dia kok. Campur yang Ipin ini ada yang India, ada yang ini kan. Tapi dia campur. Ayam goreng 2 seringgit deh.
Goreng RM2. Oh ada. Sebab saya Jadi- bukan apa saya suka dengar yang apa tukar pendapat. Jadi yang kalau kita kan orang Malaysia ni kan kita minta orang yang bagi tahu bahawa kita akan guna akal yang betul-betul akal sihat. Jadi istilahnya Pak Usman tukar pendapat dia ya. Tukar pendapat bagi tahu gitu ya. Nah, kita bagi itu saya Bagi suka. tahu ya. Saya suka Tukar dengar. pendapat dengan begitu. Nah, kita kan orang yang tidak tahu maka dia akan bertanya. Bila orang bertanya, terkadang dia jawabnya, kadang dia bergaduh. Macam mana tu? Begaduh. Begaduh. Host tahu tak begaduh tu? Ribut. Begaduh. Bahasa Padangnya itu kalau begaduh itu bacaka. Bacaka itu ribut. Ribut itu berantem. Berantem itu ya gelut. Dia Kalau di Batak namanya marbadai namanya. Kalau bahasa Padang bagaduh bukan begeduh. Bagaduh. Kalau di kampung aku bacaka itu. Bergaduh. Iya, bahasa Padang sama Malaysia itu ada kemiripan dikit. Enggak kampung aku, Bang. Dia dekat-dekat nak sama sebab dia sama-sama orang Melayu kan. Kebetulan orang Minang ada di Negeri Sembilan. Oh memang ada, kalau Negeri Sembilan tu memang keturunan dia orang Minang macam. Iya, dari itu Pagaruyung. Orang Minang. Macam keturunan raja-raja kan dia daripada Aceh. Nenek moyang dia pada Aceh, ya raja-raja ni ya. Bukan, Aceh Minang beda. Ya iyalah dia beza. Tapi kami Minang ni sebagai dia orang Melayu. Aku dan Bapak telah menjadi satu. Okey, dipersilakan diteruskan diskusinya kita nak dengar. Jadi antara bapak dan Yesus jadi anak. satu. Anak jadi satu ya. Kita cek kodamnya sendiri-sendiri lah tuh. Kodamnya anak siapa, kodamnya bapak siapa gitu bah. Ya silakan Pakcik dicek kodamnya. Ini incus ini sama bapaknya. Macam mana kan ni apa nama ni? Kan bapa sebagai Yesus itu kan dianggap Tuhan. Lepas tu bapak dia dianggap Tuhan. Jadi double Tuhannya. Jadi gini Pak Usman, begitu kita cek kodamnya, yang satu duduk sebelah kanan, yang satu duduk sebelah kiri, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri itu manusia, yang sebelah kanan itu Tuhan. Jadi kodamnya beda. Okey, yang sebelah kiri dia hanya utusan lah kalau macam tu kan. Dia utusan. Kan? Sebelah kanan tu Kan ada. sang pencipta. Ya host kan di Bible kan ada kan, dia duduk di sebelah kanan Bapa katakan. Kalau kita cek kodam yang sebelah kiri siapa? Oh yang sebelah kiri utusan rupanya. Yang sebelah kiri Bapa. Yesus yang sebelah kiri. Nabi Isa kan. Kan katanya kan Bapak lebih tinggi daripada aku. Kan benar Bapaknya lebih tinggi kan? Berarti kodamnya, berarti kodam Bapak itu lebih tinggi daripada kodam Yesus itu bah. Jadi kalah lebih tinggi kodamnya bapaknya, kodamnya lebih tinggi daripada kodam Yesus. Makanya dia utusan tuh kedudukannya, statusnya utusan dia jadinya. Sesuai dengan Yohanes 17 nomor 3 Pak Usman. Betul Pak Usman ya. Bapak lebih tinggi daripadaku dan Bapak ada di sampingku katanya. Bagi tahu, kita patut berbagi ilmu yang akal yang betul-betul sihat. Sebab apa? Kadang Yesus ni kan anak manusia, anak Maria. Kadang saya ada juga baca sikit-sikit. Setahu saya. Jadi waktu Usman Pak Usman waktu ngecek Maria kan melahirkan, begitu dicek betul. kodamnya itu kan tetap anak manusia ya di dalamnya ya, anak manusia yang dilahirkan kan ya. Memang manusia yang melahirkan manusia, yang menciptakan adalah yang sang pencipta, menciptakan alam semesta beserta isinya. Tuh. Maknanya Nabi Isa itu kan utusan yang disebut Yesus oleh agama Kristen. Itu Yesus.
Jadi tangannya Itu yang disebut Tuhan, tapi ah, kan Yesus ini kan ya, anaknya Maria. Macam mana boleh Tuhan boleh mati? Macam tu. ah, tangannya anak Maria itu manusia ya. Nah, Kakinya anak Maria itu manusia gitu ya. Bagian dari manusia gitu ya. Kan gitu ya. Begitu dicek kan gitu kan. dia kan pernah berkata, macam Yesus pernah berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa selain dia yang menyuruhku, macam tu. Dia yang bagi tahu saya setelah aku sampaikan kepada mereka. Maknanya kan dia hanya pesuruh ataupun utusan. Oh, jadi Nah, kalau itu dicek pemahaman kodam saya berarti dia dalam hanya pesuruh. Betul lah, kalau dicek kodamnya jadi pesuruh lah. Kalau pesuruh ada yang disuruh, ada yang menyuruh, ada yang disuruh kan gitu. betul. Itulah, Ipin pandai memang. Ipin nggak pandai betul kan, betul. Nah, betul. Itu bagi kita Pakcik, orang pakcik, Islam. ayam goreng 2 senggit. Kita akan jawab betul. Sebab apa? Itu kan bagi kita orang Islam ni kan dah akal. Kita bercakap tentang pasal akal. Kita akal yang sihat, pakai akal sihat dan macam tu. Memang saya suka ini dengar yang macam yang berdiskusi, macam Indon cakap, mari kita bertoleransi. Tapi terkadang kalau saya tengok dengar-dengar kat channel yang lain, dia orang bergaduh. Oh, bergaduh ya. Dia sampai sumpah serapah macam tu. Dia kata Nabi Muhammad ni lah ni. Tapi saya tak ikutlah kalau macam tu. Saya hanya dengar Oh, saja. gitu. Saya tak nak nanti terlibat nak bergaduh. Jadi ketika Yesus mengatakan begini, Pak Usman, jikalau kamu mengasihi aku, katanya kan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, katanya kan gitu kan? Ya. Aku akan meminta kepada Bapa, katakan, dan dia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain, kata dia, seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi yang dimaksud seorang penolong yang lain itu siapa, Pak Usman ya? Penolong yang lain tu sepaham saya kan dia sekian puluh tahun, sekian ratus tahun kemudian itu yang akan datang seorang penolongnya, itu kan Nabi terakhir. Itu paham saya yang setelah saya Pakcik, aku mau nanya nih sama Pakcik. Itu Yesus punya burung buat apa kira-kira tuh Pakcik? Dia kan macam sepaham saya, Yesus punya burung, dia kan tak sempat nak berkahwin sejarah dia kan, betul? Tak sempat nak berkahwin. Kira-kira waktu pagi-pagi itu burungnya bangun nggak Pakcik? Itu kalau awak bangun pagi, dia kan pagi bangun juga. Janganlah tanya yang pelik-pelik. Oh, ya udahlah, aku nggak lanjutin biar sama Pak Teriman aja. Cek kodam itu. Tolong dicek kodam ini fotonya macam ini. Yesus nih kan. Bila dia bangun pagi, yang awak tu kenapa pula tak bangun? Kalau yang awak punya bangun, mesti dia bangun macam tu. Bangun, berdiri dia kan? Berdiri tegak. Berdiri tegak. Pertanyaannya Pak Usman, siapa yang mendirikan tuh bang? Kita nak nyuruh dia tuh. Kan dibagi nafsu. Jadi Tuhannya Oten ini pakai nafsu ya Pakcik? Bukan Tuhan Oten saja yang ada namanya. Dia kan Oten punya Tuhan nih, sebab Yesus. Dia mesti ada nafsu. Kalau makhluk ni dia ada nafsu. Maksudnya Pak Hos itu ketika burungnya berdiri itu siapa yang dirikan itu? Atas kehendak dia itu atau kehendak yang mendirikan gitu Pak? Yang mendirikan mesti ada izin daripada Sang Pencipta. Sesungguhnya aku tidak bisa bangun sendiri atas diriku sendiri, melainkan ada yang membangunkanku, begitu katanya. Dia memang ada yang membangunkan. Sebab apa? Iya. Kan Pak Usman kan menghayal. Iya. Kita menghayal. Kita kan ada nafsu macam tu. Kalau orang manusia tak ada nafsu, mana ada keturunan?
Oh, jadi gitu. Dia Jadi nafsu ni kan bukan macam tu saja. tapi kan tidak Dia- diperintahkan kan gitu ya. Berdiri kau burung, enggak kan? Waktu malam ditidur ya, kan gitu kan? Nah, Burung. kalau kau suruh dia takkan bangun. Dia mesti bangun Tuh. sendiri. Tuh. Atau ada lawannya ya, baru dia berdiri dia. Nah, misal kata awak, saya suruh burung awak, engkau bangun, dia nak tak bangun? Mesti tak nak punya, terkecuali dia tengok yang benda-benda yang dia minat, yang dia suka tu, baru dia boleh bangun. Macam tu. Pakcik ada yang kepanasan di bawah pakcik. Siapa dia tu? Cuplis. Pakcik tahu cuplis? Tak tahu, beritahu. Orang-orang yang cukup percaya iblis. Oh. Itu ya bagi tahulah dia macam mana kita bertoleransi, kita bagi-bagi ilmu untuk mendapatkan akal sihat macam tu. Jangan pula manusia dituhankan.